Ya, kita kembali terhubung dengan Bapak Dani Hilman Natawijaya selaku peneliti geologi gempa bumi BRIN. Selamat malam Pak Dani, analisa Anda soal gempa Cianjur ini bagaimana? Iya, tentunya satu berita yang mengejutkan ya. Apa namanya, saya melihat di sini meninggal sampai 60 yang meninggal. Padahal kalau dari hitungan kekuatan gempanya itu kan relatif tidak besar ya, di bawah 6, 5,6. Jadi ini ini apa namanya, harus mendapat perhatian khusus dari kita semua bahwa gempa sekecil itu bisa mempunyai daya rusak yang besar. Baik, lalu penyebabnya sendiri apa Pak? Iya, ini pun juga menjadi satu hal yang perlu jadi perhatian karena ada di lokasi yang jalur gempanya atau jalur sesar aktifnya belum studi, belum dipetakan gitu ya. Jadi ini adalah sumber gempa yang belum terpetakan sebelumnya. Baik, Bapak tadi Kepala BMKG juga menyebutkan bahwa gempa Cianjur bermagnitudo 5,6 ini diduga pergerakan sesar Cimandiri. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Iya, tidak. Jadi apa namanya, memang itu dekat dengan sesar Mandiri karena itu sesar yang sudah dikenal di wilayah ini, sesar besarnya. Mhm. Tapi gempa yang sekarang itu tidak di jalur sesar Cimandiri yang sudah kita petakan, tapi masih di sebelah utaranya sekitar saya belum ukur, tadi sekitar 20 kilometeran barangkali. Jadi sesar gempa, apa namanya, sumber gempa ini bisa dibilang apa namanya, tidak di sesar Cimandiri juga tidak di sesar Lembang ya, di antaranya lah. Berarti sesar yang aktif di Cianjur ini di antara Cimandiri. Tidak, di utaranya jalur sesar Cimandiri yang kita ketahui. Mhm. Kalau jalur Cimandiri itu berada di wilayah Cibeber, kalau di Cianjur, jadi di selatannya Cianjur. Baik, Pak Dani, ini sebelumnya kan tidak ada peringatan dini terkait gempa. Lalu apakah gempa ini memang tidak bisa diprediksi? Mengingat selama ini kan BMKG juga menggadang-gadangkan bahwa akan ada dapat diprediksi begitu. Iya, saya pikir kalau untuk gempa bukan early warning atau diprediksi ya, karena memang Mhm. gempa tidak bisa diprediksi tidak seperti tsunami. Tapi gempa itu yang harus apa namanya, dimitigasi, dipersiapkan sebelumnya. Baik dari jalur sesar gempanya harus diketahui sehingga bisa dibebaskan dari infrastruktur yang penting, dan juga kesiapan dari bangunannya harus sesuai dengan kode bangunan tahan gempa. Baik, Pak Dani, kalau tidak bisa diprediksi, lalu kan kita harus ada perencanaannya, apa atau persiapannya maksud saya. Lalu apa yang harus dilakukan guna meminimalisir dampak gempa yang mungkin bisa saja merenggut korban jiwa? Betul, jadi yang pertama kita harus paham sebaik-baiknya jalur gempanya di mana, kemudian karakteristiknya juga seperti potensi kekuatan gempanya berapa, seberapa sering gempanya, kemudian prediksi ke depannya apakah potensinya tinggi atau rendah, kemudian mitigasinya ya harus apa namanya, ada tata ruang yang baik sehingga tidak membangun yang pas di jalur sesar aktifnya, dan juga struktur bangunannya di berbagai wilayah itu harus sesuai dengan perkiraan apa namanya, gempa yang bisa terjadi di berbagai wilayah itu harus sesuai, sehingga kalau ada gempa pun guncangannya sudah diprediksi sehingga tidak ada kerusakan yang parah begitu. Mhm. Gempa kan dampaknya tidak hanya di pusatnya ya Pak ya, lalu persiapan apa yang harus dilakukan oleh daerah-daerah sekitarnya juga Pak? Iya, jadi kekuatan gempa itu biasanya berbanding apa namanya, berbanding terbalik barangkali ya. Jadi makin jauh dari jalur sesar gempanya, maka Mhm. goncangannya akan makin berkurang. Nah itu sebetulnya yang kita petakan. Kita sudah publikasi juga kan lewat PU, apa namanya, peta zonasi gempa Indonesia. Nah itu yang seharusnya harus dipatuhi oleh pembangunan infrastruktur, harus disesuaikan. Mhm. Sebetulnya setiap bangunan itu harus berapa kuat lah gitu. Itu kan ada apa namanya, ada kode bangunannya. Tapi terkait dengan kondisi bangunan sendiri Pak yang memang kadang tidak bisa dikatakan tidak layak begitu bangunannya. Tapi kan memang apakah ada yang bisa dilakukan Pak terkait bangunan-bangunan yang kemungkinan ketika gempa langsung rusak begitu? Ya, saya pikir ini satu masalah besar. Sudah lama juga kita sering diskusikan bahwa yang sering rusak, seperti yang rusak sekarang ini, kelihatannya kan rumah-rumah penduduk ya.
dan di peraturan membuat rumah dimanapun di Indonesia itu kan belum ada peraturannya, tidak harus membangun rumah yang tahan gempa begitu ya. Berbagai developer membangun rumah tidak harus tahan gempa. Jadi Apalagi peraturan lokasi berbeda-beda ya, Pak? peraturan gempa yang sudah dilakukan itu untuk struktur bangunan yang besar seperti hotel-hotel, bendungan, jalan raya dan sebagainya, tapi tidak untuk rumah-rumah. Saya pikir ini yang harus diperhatikan. Mhm. Lalu kembali lagi soal persiapan warga, Pak. Bagaimana warga mempersiapkan diri kalau ada gempa susulan, mengingat hari ini saja sudah 25 kali ada gempa susulan? Iya, itu juga satu hal yang biasa ya. Setelah ada gempa yang cukup besar, maka kan diikuti oleh oleh gempa susulan. Makin besar gempanya, maka gempa susulannya akan makin banyak dan akan makin lebih besar begitu ya. Tapi makin kecil gempanya seperti 5,6 ini, maka gempa susulannya juga tentunya kan lebih kecil dan itu akan hilang dengan lebih cepat lagi. Saya tidak tahu mungkin dalam beberapa hari, tapi gempa susulan itu memang harus selalu ada ya. Saya Sebenarnya pikir kan, dalam ya, ya saya pikir ya seperti yang sudah dikatakan juga oleh BMKG ya. Jadi kalau kebetulan rumah yang didiaminya sudah cukup parah kerusakannya ya jangan didiami. Tapi kalau yang masih baik-baik sih saya pikir tidak apa-apa. ya, Pak Dhani, sebenarnya kan persiapan menghadapi gempa ini sudah disebarluaskan juga sejak lama ya Pak ya dari pemerintah sendiri. Tapi ketika gempa itu sendiri terjadi, memang selalu ada kepanikan dari warga. Lalu apa yang paling penting dipersiapkan oleh warga saat gempa terjadi? Iya, saya pikir kepanikan warga itu karena kebanyakan umumnya masyarakat kita masih belum paham gitu ya. Jadi pendidikan tentang kebencanaan khususnya gempa itu masih sangat rendah. Saya pikir untuk Indonesia yang kerap ada berbagai bencana alam, gempa, gunung api, longsor. Pendidikan itu harus ditanamkan tidak hanya melalui media atau koran yang minim ya, tapi harus diajarkan di pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu. Karena makin paham orang akan makin tidak takut seharusnya karena dia sudah paham apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Baik, kalau kita kembali mengungkit soal sesar, Pak. Lalu sesar di tahun 2023, mengingat sekarang sudah akhir 2022, apakah ada patahan sesar yang aktif, Pak? Patahan sesar yang aktif banyak. Patahan sesar yang aktif adalah patahan yang masih bergerak dan sewaktu-waktu dia bisa mengeluarkan gempa. Setiap segmen patahan itu karakteristiknya dan siklus gempanya beda-beda. Itu banyak sekali di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa ini. Salah satunya itu yang belum dikenal itu ya, sesar yang terjadi sekarang. Kalau yang sudah dikenal kan ada sesar Cimadiri, ada sesar Lembang, di Jogja ada sesar Opak, kemudian di pantai utara Jawa, mulai dari Jakarta sampai ke Cirebon, Semarang, Cirebon itu ada patahan besar juga yang kita sebut sebagai patahan Baribis Kendeng. Baik. Itu aktif. Baik, terima kasih Bapak Dhani Hilman Natawijaya. Tapi selanjutnya kita akan membahas terkait kembali sesar itu tadi. Lalu apa yang kan sudah ada penelitian sejak lama. Lalu bagaimana dengan sesar itu tadi tentang penelitiannya? Maksudnya sesar yang lain ya. Jadi kita Iya, memang harus jadi memang kita harus menyadari bahwa sumber gempa atau jalur sesar aktif di Indonesia itu ya boleh dikatakan masih cukup minim juga datanya gitu ya. Jadi kalau kita ingin memitigasi dengan baik ya harus terus dipelajari, dipetakan dengan baik. Sehingga kita bisa membuat satu pertamanya kan harus punya peta gempa yang baik sehingga terus bisa diikuti oleh tindakan mitigasi bencananya termasuk mempersiapkan bangunan yang tahan gempa.